Halo semuanya, ketemu lagi dengan kami Arsitek Konsep. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas project real rumah Pak Willy di tanah 15 x 25 meter ya guys. Rumahnya 2 lantai dengan konsep yang sangat unik. Nah, di sini pun kita bikinnya itu berada di Kota Bekasi di Jawa Barat ya guys. Nah, itu adalah letak tanahnya seperti memanjang ke belakang ya guys ya. Oke, kita bahas gambar kerjanya ya guys. Yang pertama, zoning denah. Kita lihat di bagian depan itu ada carport dan ruang meeting terbuka ya. Jadi itu adalah public dan di situ juga masih public, ruang tamu. Masuk ke dalam udah private ya. Itu ada ruang keluarga, dapur, dan bagian sebelah kiri itu tadi adalah kolam yang dimana di situ semi private ya guys ya. Oke, nah itu kita lihat. Jadi pembagian zoningnya di situ ada private, masuk dari situ dari garasi itu menuju ke ruang keluarga dan dapur itu udah masuk private. Di tengahnya sendiri ada semacam taman ya guys ya, permintaan klien untuk memaksimalkan cahaya yang masuk ya. Selain cahaya juga udara ya guys ya. Kalau kita lihat di lantai 1 ada semacam jendela itu untuk mengarah ke ruang makan, dan di bagian situ yang ditandai panah itu adalah ke area kamar dan tangga, dan di situ ada ruang keluarga serta ruang tamu ya di bagian depan. Jadi di lantai 2 pun nanti kita lihat ya guys ya, ini cukup menarik. Oke, yang pertama di situ ada garasi yang langsung menuju ke ruang keluarga. Di situ ada ruang keluarga. Dan di atas itu ruang private ya guys ya, itu ada kamar utama, dan di situ di paling belakang itu adalah kamar anak, dan juga ada balkon tentunya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini di lantai 2 itu ada semacam kayak kisi-kisi ya guys ya. Jadi udara tuh mengalir guys ke arah depan gitu ya. Belakang pun depan pun sama ya, ke samping juga sama. Jadi udara dan cahaya tuh kita ambil maksimal di bagian tengah. Dan tidak seperti jendela yang harus dibuka, tapi itu sudah terbuka. Dan mungkin kalau masalah nyamuk, kita bisa pakai kawat nyamuk. Oke, kita lanjut. Kita lihat di bagian depan itu ya ruang tamu ya, langsung naik ke tangga dan berpas-pasan langsung dengan taman tentunya di bagian belakang, dan di paling belakang tuh kolam. Jadi cahayanya tuh langsung lurus ya guys ya, dari depan itu ke belakang. Jadi nggak ada sama sekali yang menghalangi gitu guys. Nah, di lantai 2-nya pun sama, kita lihat ya, di tengah-tengahnya ada cahaya gitu ya, dari depan pun ada cahaya, di belakang pun ada cahaya. Jadi nggak ada satupun dinding atau sekat yang membuat ruangan itu menjadi gelap. Ya, kita lihat di situ juga ada ruang private, semi private. Itu pun langsung ya guys ya, dari samping pun masuk langsung ke belakang gitu ya. Jadi itu kisi-kisi ya. Kita lihat di situ ada kisi-kisi di mana ada cahaya, udara langsung masuk ya. Jadi nggak ada lagi halangan ya di situ. Nah, ini ke dalam kolam dan ada torennya juga di belakang. Yuk kita lihat videonya. Sekarang kita enjoy lihat sambil nanti kalau ada sedikit-sedikit yang harus dibahas kita akan bahas ya. Ini adalah tampak depannya ya guys ya, itu memakai konsepnya tuh kontemporer, modern, futuristik guys. Jadi kita gabungkan dengan nuansa alam dan juga warna yang hangat ya. Jadi kayak hangat itu kayak dark gray, dan juga ada warna kayu yang agak kemerahan, jadi padu-padankan dengan light gray, bagian atasnya juga putih. Jadi mainannya gradasi ya. Dan juga untuk lampunya sendiri kita permainannya nggak lampu biasa yang pakai lampu downlight gitu ya guys ya. Nah, kita di sini nih taman unik banget, dimana kliennya sendiri itu pingin ada dinding taman ya guys. Dinding taman yang dimana untuk mempercantik dan juga menyegarkan tampak. Jadi nggak melulu monoton pagar, kemudian di situ ada tembok gitu ya, enggak ya, dan ada kayu, enggak gitu ya. Jadi permainan-permainan tanaman-tanaman di situ untuk mempercantik, menyegarkan suasana yang ada di dalam taman dan juga carport ini ya guys. Jadi memang sengaja disekat gitu, jadi nggak langsung plong dari ujung ke ujung. Nah, yang lebih unik di sini karena lihat portofolio saya, sang klien ini tertarik dengan namanya ruang tamu yang ditaruh di depan dan terbuka ya. Tentunya ada permainan air mancur juga ataupun kolam ikan, yang itu dia percaya dengan feng shui ya, feng shui yang dimana itu mengademkan aliran energi yang dari luar jahat masuk ke dalam. Ya tentunya
diperpadupadankan juga dengan nuansa yang sangat cantik, di mana ada lampu LED di situ, ada suasana taman juga kecil di sana ya, kita lihat ada tumbuh-tumbuhan, jadi nggak monoton, di mana kalau ada tamu Pak RT atau Pak Ketua Paguyuban atau meeting dari mana-mana itu kalian tuh pingin sekali nggak harus masuk ke dalam, tapi di situ. Oke, kita masuk ke dalam interiornya ya guys ya. Nah, konsepnya dari interior ini kita pakainya Skandinavian guys. Jadi Skandinavian tuh permintaannya bapaknya, tapi dipadu-padankan juga dengan konsep futuristik. Jadi tantangannya itu banyak ya di rumah ini ya, karena kita dapat kerjaannya nggak melulu eksterior, tapi kita dapat interior, dimana permainan bentuk seperti bulat. Kemudian itu kan Skandinavian banget ya, dan ada namanya wall moldingnya juga kita pakai yang melengkung gitu ya. Nah, jadi permainan di sini harus dilakukan supaya kesan Skandinaviannya itu dengan warna-warna dinding yang lebih beige, yang lebih mocha itu dapat guys gitu. Nah, jadi kita mainkannya warna, bentuk, dan juga konsep Skandinavian tetap kita dapat di situ ya. Oke, sekarang kita bahas di area luar. Nah, area luar ini kita mainnya batu alam supaya tidak licin, dan untuk perbedaan levelnya ada tentunya. Jadi semakin turun ya ke area tengah ini. Nah, area tengah ini memang bapaknya sangat ingin gitu ya, karena sejuk jadinya. Oke, kita masuk ke dapur. Di dapurnya juga sama, permainan wood dia maunya biar lebih hangat. Dan konsep yang saya berikan adalah tetap lampunya itu di LED di kitchen ada ya. Dan permainan kayu di ruang makan ini itu sangat pas dipadu-padankan dengan kitchen set yang warnanya pun kayu gitu. Nah, kemudian masuk ke ruang transisinya ini untuk ngobrol, main catur. Jadi memang bapaknya minta ya, jadi ada antara taman dan ke kolam itu ada kayak ruang transisi, di mana ya sebelum mereka masuk ya mereka kesini dulu untuk istirahat, untuk ngopi, untuk baca-baca gitu ya. Jadi nggak langsung harus ke ruang keluarga atau atau dapur gitu ya. Oke, sekarang masuk ke kolam. Materialnya kita pakai dek kayu yang glossy tentunya, dan di situ ada ruang cuci guys. Nah, itu adalah ruang service. Dia service di mana yang tadi kita lihat di bagian kanan itu kan ada private, tapi ketika dia masuk ke bagian ujung itu ada ruang service. Gitu ya guys ya. Nah, ini adalah kamar tamu. Jadi khusus memang tamu ya. Jadi bukan untuk keluarga yang mau tidur di sini, bukan. Jadi dia benar-benar pure tamu. Jadi entertainnya itu tetap masih berasa ya, apalagi di sebelah kolam gitu ya. Jadi sangat mewah. Dia memang pingin seperti itu untuk benar-benar sang klien itu menyamankan tamu yang hadir lah di rumah itu. Oke. Nah, ini adalah ruang di sebelah ruang tamu. Jadi tamu masih masuk sini, makanya sifatnya ini semi public ya guys ya. Semi public atau semi private masih masuk lah, tapi lebih ke semi public ya. Ada rak-raknya. Jadi tamu tuh disuguhkan seperti ini guys. Ada kamar mandi di situ. Yang kamar mandi tentunya untuk tamu ya. Tamu kayak saudara atau bapaknya atau kakek dari anaknya ya tentunya ya. Nah, tuh jadi ada rose shower, masih ada toilet duduk di situ. Kemudian ya kita pakai pintu lipat tentunya, itu permintaannya sang klien, jadi nggak pakai pintu karena menghabiskan ruang ya untuk pintu-pintu kayak swing gitu ya. Nah, ini adalah contoh salah satu lemari di bawah tangga untuk storage ya guys ya. Oke, kita masuk ke lantai 2 ya guys. Konsepnya masih sama, hangat, homey, tapi
lebih ke natural, tapi tetap dia inginnya modern futuristik. Jadi ada perbedaan ya. Railingnya pun kita pakai kaca, tentunya kaca temper. Nah, dan ini adalah tempat entertain ya untuk yang masih masuk private untuk klien. Dimana dia minta ada grand piano, dia punya grand piano, kita bisa taruh di sana. Dan itu ruang keluarga ya, kita lihat di sana ada kisi-kisi yang tadi saya bilang ya. Jadi ruang keluarganya itu dia maunya nggak pakai AC, jadi pakainya kipas angin. Nah seperti itu, jadi dingin, tetap adem tapi nggak panas gitu ya. Oke, kita masuk kamar mandi yang tadi di sebelahnya ruang keluarga. Ini adalah kamar mandi yang sifatnya masih agak umum, tapi umumnya tuh untuk di keluarga saja ya. Kita pakainya warna-warna seperti ini, putih saja keinginan klien, karena yang maunya natural aja putih, nggak main-main yang coklat lagi, karena biar ada pembedanya lah gitu. Oke, sekarang kita masuk ke kamar ya. Ini kamarnya masuknya ke kamar utama guys, utama dimana, nah ini adalah permainan unik lagi dari lemari. Nah di situ ada lemari sekat, dimana di bagian sisi belakangnya itu adalah cermin dan meja rias. Di bagian depannya tuh TV ya guys ya. Oke, nah ini kita di sini ada di balkon. Di mana balkon ini langsung ke arah depan melihatnya. Jadi ada benar-benar yang puas banget ya, kliennya pinginnya konsep-konsep natural yang hangat juga gitu ya. Nah, kita masuk ke balkon di belakang kamar anak. Tentunya ini adalah di atas kolam ya, bagian belakang untuk melihat view ke arah kolam, dimana dekat dengan toren dan tempat-tempat AC guys tentunya ya. Oke, kita masuk ke kamar anak dan silakan kalian nikmati lagi videonya. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungannya dengan detailnya. Itu ada konsep Skandinavia yang tadi saya bilang. Harganya 2,7 miliar untuk bangunnya, termasuk interior, kanopi, dan kolam renang di belakang. Sudah termasuk harga desainnya ya guys ya, 75 juta rupiah tentunya untuk ya gambar interior, struktur, arsitektur. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya guys ya. Semoga infonya bermanfaat.